Pemanasan suhu muka laut atau El Nino belum berdampak signifikan kepada hasil pertanian dan perkebunan warga di Sabang. Para petani terus berupaya bertahan di tengah suhu panas yang melanda selama ini. Dampak suhu panas akibat fenomena El Nino belum signifikan terhadap tanaman masyarakat di Sabang. Meskipun peningkatan suhu ini sudah terjadi selama sebulan lebih, lahan sejumlah petani di Sabang terus diupayakan masih berproduksi. Suhu panas ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kekeringan dan penyakit tanaman. Pemanasan suhu membuat petani harus lebih giat menyiram tanaman, di samping berhemat air karena volume sumber air berkurang. Sebagian petani juga menjalankan strategi yang didapat dari pengalaman, di antaranya menahan terlebih dahulu untuk bercocok tanam, sambil memantau dan menganalisa perkembangan iklim. Salah seorang petani tanaman hortikultura di Sabang, Faisal, mengusahakan lahannya di kawasan Gampong Batesok, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang tetap berproduksi. Meski suhu panas, lahan cabai merahnya masih berproduksi dan telah panen 1 kali dengan hasil sekitar 102 kg. Dirinya mengaku beruntung dekat dengan sumber air yang ada, namun harus lebih ekstra merawat dan mengawasi tanaman di masa kering seperti ini. Oh, sangat berpengaruh, terutama cabai ini kan. Cabai dia bisa buat ini daun-daunnya kurang air, bisa keriting kan. Alhamdulillah kita di sini dekat sumber air, kita aliri dengan sistem gravitasi airnya dari sini. Kita manfaatkan air ini untuk penyiramannya. Untuk tanaman lain di tempatnya seperti cengkeh, durian, pisang, dan semangka juga dilakukan hal yang sama dan masih berproduksi. Sementara untuk pendapatan lebih berpengaruh kepada harga pemasaran antara petani dan pedagang yang relatif sangat jauh, yakni sebesar Rp10.000. Produksi cabai Sabang sendiri lebih kepada melengkapi stok dari daratan. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, Yuliani, mengatakan tidak semua petani di Sabang seberuntung Faisal. Menurutnya beberapa petani berinisiatif menunda bercocok tanam dan kerap terus berkomunikasi dengan petugas pertanian. Hal ini dilakukan agar kerugian petani dapat dicegah lebih dini. Panas global yang El Nino itu ya, tapi ternyata pada akhir-akhir Mei itu ada juga hujan, tapi tidak terlalu cuma sekedar aja. Tetapi selama ini kami lihat ada dampaknya terhadap petani tanaman cabai yang selama ini mungkin kalau terlalu panas mungkin akan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Mungkin kalau berlebihan juga hujan juga akan merusak pada tanaman. Menurutnya, untuk tanaman cabai merah sendiri, setidaknya ada 10 hektar lahan yang tersebar di beberapa kawasan, seperti Batesok, Jaboy, Berawang, dan Paya Senara. Suhu panas yang melanda akibat fenomena El Nino memicu sejumlah kekhawatiran, termasuk dampak kekeringan. Sejumlah pihak seperti Kementerian Pertanian dan BMKG sudah mewanti-wanti agar para petani lebih menjaga tanamannya lebih intensif. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan.